Oke, kembali lagi di David Rieko Koi Farm. Hari ini saya mau membuat video tentang pemijahan menggunakan hormon ikan sehingga pematangan telur, gonadnya dan spermanya lebih baik. Nah, sekarang kita mau lihat dulu di kolam indukan. Kita akan lihat mana yang kira-kira bisa kita angkat. Kemarin ada yang gendut sekali, satu sanke. Ukurannya sepertinya 50 BU. Nah, coba kita cek. Oh, ya perutnya lembek. Oke, kita angkat dulu aja. Nanti kita coba bius dan kita berikan hormon untuk pemijahan. Oke, kita angkat yang ini. Oke, sekarang kita cari pejantannya. Seperti biasa saya mencoba mencari 3 sampai 4 pejantan. Oke, ini pejantannya. Ini ada ginrin, Tancho ginrin, Tancho sanke ginrin. Ini cowok udah berapa kali dipakai memijahkan. Oke, nanti kita tes ketika di sana aja. Silahkan diangkat. Tadi buduk kayak itu. Angkat tuh dulu coba. Oke, untuk cowok yang berikutnya saya mau pakai buduk Guromo. Tapi sepertinya belum siap untuk dipijahkan. Apakah ini laki-laki atau perempuan cowoknya? Tidak keluar sperma, berarti dia perempuan. Tapi belum juga bertelur, berarti kita cari lagi untuk calon pejantannya. Ini belum pede nih. Kok aku nih tuh yus, ngebondol itu tuh. Nah, itu. Oke, kita coba kohaku yang merahnya cukup strong. Kita lihat.
Oh, dipegang sih kayaknya bukan jantan ini. Ya, bukan. Nggak keluar. Kayaknya mesti cari di kolam atas. Kolam ini kedalamannya kurang lebih 1,8 meter, jadi agak lumayan kalau mau nyerap ikan. Nah. Coba kita cek rasa-rasanya, ini jantan. Tapi pipinya lembut, apakah ini bukan musim kawin? Iya, ini juga ternyata sudah mengeluarkan sperma, jadi nggak siap pijah. Kita harus cari laki-lakinya nih. Terus Budono itu tuh ya. Saya mau cari Budo biar nanti bisa keluar Sanke Goromo, Kohaku Goromo. Nah, ini laki-laki belum pernah dipakai pijang, tapi nggak tahu siap apa enggak kali ini. Urut Yus, urut kan. Nggak siap pijah juga, banyak yang nggak siap pijah. Nggak perlu sunken itu terus. Sanke sanke, ikannya bagus lumayan. Ini juga lagi nggak siap pijat. Agak bingung kalau begini. Oh, keluar spermanya. Ya, kita angkatnya ini. Oke, ini Kohaku merahnya strong.
bodinya juga berpunduk nih, berpunduk sepertinya. Nah, dia keluar, sperma keluar. Jadi kita siapkan, angkat. Jadi kita punya indukan sangke. Laki-lakinya tadi ada sangke. Lalu ada kohaku, kita cari satu lagi. Saya mau cari goromo satu, biar nanti keluar ada goromonya juga. Tadi satu goromonya gagal, atau mungkin masih spermanya belum ketutup, masih ketutup sama kotoran. Oke, ini sunrai goromo. Kita lihat. Wow. Bantuis. Basah deh. Habis. Terus. Ya, cowok ya. Oke, jadi kita angkat. Jadi kita udah punya 4 cowok, 1 cewek. Oke, jadi kita udah dapetin 1 indukan. Di sini indukannya sanke, bisa dilihat. Oke, sudah gonad, terlihat perutnya sudah gendut sekali dan lembek tadi ketika dipegang. Lalu kita dapetin indukan cowoknya ada 4. Kenapa 4? Untuk meyakinkan semua telur ini bisa terbuahi. Oke. Nah, di proses penjajahan kali ini saya akan menggunakan hormon seperti saya bilang. Saya menggunakan Ovastek. Saya baru coba, biasanya pakai Ovaprim. Oke, dosisnya ada di sini. Jadi kalau female fish itu sekitar 0,4 mg per kilo. Kalau untuk laki-laki 0,1 sampai 0,2 kalau nggak salah. Ya, 0,1 sampai 0,2 kg per kilo. Ikan yang kita ini kira-kira 1,5 kilo lah kurang lebih ya. Untuk cowoknya ada yang 1,5 kilo, ada yang di bawah 1 kilo juga, nanti kita sesuaikan. Oke. Nah, untuk proses penyuntikan kita biasanya akan membius ikan tersebut. Ya, kita akan bius ikan tersebut. Nanti setelah itu kita akan taruh dia kembali ke bak untuk penyegaran kembali sebelum kita masukkan ke bak pemijahan. Nah, jadi kita kali ini akan memijahkan di vat ukuran kurang lebih 2 meter. Jadi vatnya udah disiapkan seperti ini. Ya, dengan gelembung, tanpa pompanya nggak usah dijalanin. Jadi nanti kita siapin, kita akan menggunakan media bertelurnya adalah kakaban sintetis. Bisa seperti ini. Teman-teman bisa pakai apa aja, pakai eceng gondok bisa, pakai ijuk bisa. Atau membeli kakaban sintetis seperti ini juga kurang lebih harganya kalau saya nggak salah ini 42.000 di Tokopedia ada. Bukan promoin ya, nggak di endorse juga saya. Biar teman-teman bisa belajar. Oke, kita lagi siapin untuk proses pembiusan. Kenapa harus dibius? Biar ketika disuntik ikannya diam dan nggak salah nyuntik. Nanti nyuntiknya ke orang ya lagi. Bahaya itu. Nah, saya biasanya pakai merek ini. Saya tutup sengaja. Ya, pasti teman-teman tahu lah. Untuk wadah sebesar ini kira-kira saya pakai 1,5 tutup botol. Dicairkan aja begini teman-teman. Sepanjang saya pakai sih aman-aman ya. Nggak pernah ada ikan yang mati karena dibius pakai gitu. Nah,
Ikan akan kita biasanya diaduk-aduk dulu lah, aduk-aduk dulu biar dia taunya rata. Nah, ikannya kita masukkan ke dalam situ. Sambil itu kita siapin ovaspeknya. Oke, karena ini kurang lebih satu setengah kilo, karena ikan ini kurang lebih 1,5 kilo, kita akan pakai kurang lebih 0,6 mili ya. Beli hormonnya di mana? Di toko online banyak lah, di Tokopedia ada, di Shopee ada. Cari aja Ovaspek atau Ovaprim, bentuknya kayak gini, isinya kurang lebih 10 mili. Berarti kira-kira bisa dipakai untuk berapa? 7-8 kali pemijahan lah. Cari spetnya yang agak kecil dengan jarum yang pendek biar nggak susah nanti waktu masukin. Kita akan pakai dosis kurang lebih 0,6. Ya teman-teman ya, untuk finalnya. Nah, kira-kira segini lah teman-teman ya, 0,6 nih. Oke, kita lihat ikannya udah diam aja. Oke. Nyuntiknya di mana? Bisa di bawah sirip, di sini. Sirip atas atau di bawah sirip bawah di sini. Nah, ikan masih sedikit melawan. Jadi biasanya saya tambahin cairan sedikit, mungkin karena ikan lumayan besar ya. Kalau teman-teman mau yang alami juga bisa pakai minyak cengkeh teman-teman untuk ngebius. Oke, sekarang kita akan suntik. Posisinya di sini teman-teman. Nah, kira-kira di sini kita akan suntikkan hormonnya. Ya. Setelah itu kita kembalikan ke bak ini untuk disegarkan. Kita akan masukkan yang laki-laki. Karena dosisnya kurang lebih 0,1, berarti saya akan pakai kurang lebih 2 mili aja untuk yang besar. Bodoh lah. Barang we bodoh. Jika ikan masih melawan seperti ini, biarkan dulu. Indukan betina juga masih dalam proses penyegaran kembali setelah disuntik. Oke, dari pemijahan ini diharapkan akan keluar sanke goromo, kohaku goromo, kohaku, dan ada sanke ginrin atau kohaku ginrin, karena indukannya ada yang ginrin satu.
sama posisinya di sini di bawah sirip. Ini kurang lebih pas 0,2 saja ya. Nah, yang ini kita akan coba suntiknya di atas, di bawah sirip atas, biar teman-teman juga bisa lihat perbedaannya. Jadi nanti harus di bawah sisik ya teman-teman ya. Nah, biasanya di bawah sini teman-teman. Pastikan di bawah sirip. Memang agak sulit kalau yang di bawah sirip ini. Apalagi kalau ikannya belum terbius dengan sempurna. Nah, jadi bawah sirip ini pastikan masuk ke dalam. Nah, di situ posisinya kita suntikkan. Aduh, lepas lagi jarimnya teman-teman. Kita aduk dulu deh. Ada sedikit lagi, kita masukkan lagi. Ya, kita segarkan. Nah, untuk yang dua, karena indukannya agak kecil, yang satu saya mau pakai 1,5 mili, yang satu saya mau pakai 1 mili. Jadi yang besar, agak besaran ini saya mau pakai 1,5 mili, yang ini pakai 1,5 mili, 1 mili aja. Dan dosisnya 1-2 mili per kilo. Yang ini kita akan suntik dari sini kurang lebih 1,5 mili. Udah diangkat. Nah, satu lagi sama juga lah di ini, karena ternyata lebih gampang yang di bawah teman-teman. Oke. Nah, sisa si ovaspeknya harus ditaruh di dalam kulkas. Oke, bisa kita gunakan lagi. Tadi berarti kita pakai yang pertama 0,6, yang kedua 0,4, lalu yang tadi 2,5, 0,25. Jadi pakai total 1,25 mili. Makanya kurang lebih sebegini bisa pakai 8 kali pemijahan lah teman-teman untuk koi. Oke, sambil nunggu di ikannya dipulihkan, kondisinya kita siapin bak ininya, kita isi dengan kakaban sintetisnya. Yuk, kita mulai. Ini ya. 1, 2 aja. Mau dibulet-bulet gini boleh, mau dipanjangin boleh. Saya mau coba beberapa, ini saya buletin.
Dibiarkan mereka tenggelam. Ini nanti konsepnya adalah home breeding. Jadi siapapun yang punya vet bisa melakukan ini di rumahnya, boleh dicoba dipraktekin. Nanti kalau berhasil jangan lupa komennya ya di video kita. Satu set begini kurang lebih 20 kakap kalau mau maksimal telurnya. Tapi nanti ketika penetasan saya biasanya pakai set tambahan, jadi nggak dalam satu set. Besok kita lihat kalau pas sudah mulai bertelur bagaimana proses berikutnya. Oke, sekarang kita akan pindahkan, kondisi ikan sudah terlihat segar, kita pindahkan ke tempat pemijahannya. Yang pertama pindahkan itu indukannya dulu. Biasanya kita biarkan kurang lebih 2-3 jam biar indukannya merasa nyaman dulu yang finalnya. Gitu ya. Tadi kurang lebih ini menghabiskan 16 buah kakaban panjang 1 meter. Gitu ya, sudah terlihat penuh, jadi nanti potensi telurnya juga akan nyangkut di kakapnya banyak. Dan ternyata kakaban sintetis yang ini bagus, dia tidak ngambang di atas tapi ada di bawah. Oke, nanti setelah beberapa saat finalnya kita masukkan yang melnya. Two hours later. Oke, teman-teman, setelah lumayan tadi kita 2 jam final kita masukkan ke flat. Sekarang saatnya untuk melnya juga kita masukkan ke flat. Jadi nanti ada proses PDKT antara final dan mel. Biasa sih pemijahan terjadinya di subuh sekitar jam 2 sampai jam 6 pagi. Nah, ini 2 mel sudah dimasukkan. Pompa untuk filter nggak dinyalakan dulu. Kita pakai aerator saja. Ini 2 lagi ikannya. Ya, jadi kita pakai 4 indukan cowok, 1 finalnya, 1 indukan cowok ini. Oke, kita lihat lagi progresnya besok. Kalau malam-malam saya nggak mau nungguin prosesnya. Oke, kita jumpa lagi besok. Kita lihat bagian progresnya dari hasil perkawinan hari ini. Thank you. Satu hal yang saya lupa, kalau kita ngegiling gini, hari ini kita nyiapin lagi bak ini 2, kita ganti airnya. Gitu kan, jadi airnya biarkan bermalam dulu. Ini tujuannya untuk mengkarantina ketika hasil mereka besok. Jadi kalau besok mereka bertelur kan itu kan diangkat, jangan langsung masuk ke kolam utama lagi, teman-teman. Jadi pisahkan dulu, sama seperti proses karantina. Kita kurang lebih 3-4 hari kita lihat. Kalau misalnya oke, nggak perlu pakai obat. Apakah biasanya saya pakai heater sama garam aja sih, buat meyakinkan mereka kondisinya siap lagi. Setelah sehat baru kita masukkan kembali ke kolam utama. Gitu tipsnya. Thank you.